Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin kita sama-sama membaca karena kita sedang mempelajari surat yang ke-76 yaitu surah Al-Insan yang bercerita tentang keadaan orang yang baik-baik yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan sebutan Al-Abror. Artinya orang yang baik-baik, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang jujur dengan keimanannya, selalu membenarkan kepada Allah dan Rasulnya, tidak pernah mendustakan Allah dan Rasulnya, selalu membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan tidak membenarkan apapun atau kata-kata, ucapan apapun yang datang selain dari Allah dan Rasulnya. Itu orang-orang al-abror. Pada ayat yang ke-13 kemarin sudah disampaikan bahwa mereka itu di surga sana seperti di sini dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka orang-orang di surga itu orang-orang yang duduk bersandar berbaring bersila, ya, fiha di dalam surga, 'alal araik di atas sofa-sofa surga dengan kelambu-kelambunya. La yarawna fiha, mereka tidak akan melihat lagi di sana di dalam surga syamsan, matahari yang panas. Matahari ada tapi enggak panas. Wala zamharira, dan tidak pula hawa yang sangat dingin. Enggak ada orang kedinginan lagi di sana. Itu keadaan mereka sehari-hari seperti itu, ya. Lalu pada ayat yang ke-14, wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila. Wadaniyatan 'alaihim itu artinya dan daniyatan, dalam keadaan dekat. Alaihim, atas mereka, maksudnya dekat kepada mereka. Apa yang dekat? Zilaluha, naungannya. Jadi naungannya itu dekat, gak jauh. Pokoknya gak ada kepanasan sama sekali. Tuh, naungan yang ada di surga sana. Kemudian wadzullilat, dan direndahkan. Wa itu artinya dan, zullilat diartikan direndahkan, diturunkan, direndahkan itu. Apa yang direndahkan? Kutufuha, buah-buahannya. Kata-kata kutufuha ini berasal dari bentuk kata masdar kutufun, kutufan, dari kotofa yaktufu, kutufan. Kalau tidak salah ya, saya ngelirik ke kamus dulu. Kotofa yaktifu, bukan yaktofu. Kotofa yaktifu, kotofa, bisa juga dibaca yaktifu. Kotofa yaktifu, kotfan. Kutfan. Kalau masdar mimnya kutfan. Jadi
dan direndahkan itu kutufuha ya. Kotofa itu artinya memetik, sudah memetik, yaktufu akan atau sedang memetik, kutfan petikan. Nah, Allah menyebut buah-buahan itu dengan kata petikan. Dulu waktu saya ngaji, guru saya Kiai Haji Ustadz Mudakir juga mengartikan kutufuha, petikannya, begitu. Masih ingat banget aku. Udah 28 tahun yang lalu masih ingat. Ya. Wadzulilat dan direndahkanlah kutufuha, petikannya, maksudnya buah-buahannya. Buah-buahan disebut oleh Allah petikan karena buah itu dipetik. Gitu. Asalnya kan buah itu samarun. Ya. Dan direndahkanlah buah-buahannya tadlilan dengan serendah-rendahnya, dengan sebenar-benar rendah. Ini tafsirnya. Wadaniatan alaihim dilaluha, dan rendah kepada mereka naungannya, maksudnya qaribatan minhum, dekat dari mereka, dilalu asjariha, naungan pohon-pohon surga. Pohonnya tinggi sekali, tapi naungannya rendah. Gak bisa bayangkan aku. Pohonnya tinggi, naungannya rendah, gimana ya? Apa kayak pohon beringin barangkali itu ya? Gini. Jadi begitulah keadaannya. Ya, nanti kita lihat sendiri aja lah. Kita diterangkan dengan bahasa kita ya nggak bisa pas karena kita belum pernah melihat sendiri. Tapi Allah menggambarkan situasi di surga sana bagi orang-orang yang tempat orang yang baik-baik tinggal di sana adalah seperti ini ya. Qaribatan minhum dilalu asjariha, dekat dari mereka naungan pohon-pohon surga, yaitu kata Ibnu Katsir dalam tafsir yang kalau Ibnu Katsir mengartikan wadaniyatan alaihim dilaluha, itu ya, dan rendah kepada mereka naungannya, itu diterangkan oleh Ibnu Katsir, maksudnya yaitu qaribatun ilaihim, sama Ibnu Al-Baghawi juga mengatakan qaribatan minhum. Kalau Ibnu Katsir mengatakan qaribatun ilaihim, dekat kepada mereka. Kalau sini dilalu asjariha, naungan pohon-pohonnya. Kalau Ibnu Katsir mengartikannya wadaniyatan alaihim dilaluha, dan rendah kepada mereka naungannya, maksudnya aghsanuha, dahan-dahan pohon surga. Dahan-dahannya merendah gitu. Ya, kalau pohon di kita ini kan pohon batang begini terus cabangnya kan begini, itu kan? Nah, kalau di sana enggak, dahannya begini turun ke bawah. Nah, gitu. Kira-kira gambarannya begitu. Wadzulilat, dan direndahkanlah. Dzulilat diartikan sukhirat wa qurribat, dipendekkan atau direndahkan. Jazakumullah khairan. Kembali sini ya Bapak Ibu dan sekalian. Jadi wadaniyatan alaihim dilaluha, dan rendah kepada mereka naungannya, naungan pohon-pohon surga atau dahan-dahan pohon-pohon surga. Wadzulilat, dan direndahkan ya, sukhirat wa qurribat, direndahkan dan didekatkan, kutufuha. Ini loh, kutufuha tafsirnya simaruha atau samaruha, buah-buahannya. Ya, tadlila, dengan serendah-rendahnya, dengan sebenar-benar rendah. Ini tafsir Al-Baghawi. Kalau tafsir Ibnu Katsir juga sama. Wadzulilat kutufuha tadlila, dan direndahkanlah buah-buahannya dengan serendah-rendahnya. Maksudnya kata Ibnu Katsir, nanti di surga pohon-pohon surga itu yang berbuah dengan buah-buahan yang disukai manusia, buah-buahannya itu direndahkan oleh Allah. Kalau mereka mau buah yang mereka lihat, itu dia cuma melihat, saya kepengen buah itu, turun buahnya, gitu. Ini maksudnya yaitu mata ta'atohu, kapan saja penduduk surga itu menginginkannya, memaui
buah-buahan yang ada di surga sana, petikan surga sana. Kapan saja mereka berjalan terus tiba-tiba melewati satu pohon, ada buah ya, kira-kira kalau zaman sekarang ya buah durian gitu ya. Tapi aku makan durian kebanyakan kepalaku panas juga, Pak. Ada lah yang makan durian kepala panas ada. Oh emang gitu ya. Wah, astagfirullah. Berarti aku kepalaku panas tuh gara-gara makan durian kebanyakan ya. Padahal enggak banyak, cuma beberapa biji aja. Biji dihitung ada 10. Astagfirullah. Jadi kasih orang kalau enggak dimakan ya apa. Nah, kembali jadi ke sini ya. Wadullilat kutubuha tadlila, dan direndahkan buah-buahannya dengan serendah-rendahnya. Ai maksudnya yaitu mata ta'atahu, kapan saja mereka menginginkannya atau memauinya atau menjalani jalan-jalan yang ada di surga kemudian melihat buah-buahan, kapan saja mereka menginginkannya. Dana, apa yang dana? Mendekatlah. Yang mendekat apa? Al-qatfu, buah-buahan tadi mendekat ilaihi kepada dia. Watadalla, dan menjurai, turun ya. Watadalla min a'la, dan buah itu tadi turun, tangkainya itu yang turun ya, min a'la husnihi, dari yang paling tinggi dahannya pun. Jadi misalnya aku pengen buah yang sana dulu, yang paling atas itu matang sekali itu. Nah, kalau kita mau buah di dunia ini manjat kan, makin tinggi makin susah manjatnya. Nanti orang di surga itu, kata Ibnu Katsir dalam menjelaskan ayat ini, dan beliau mengambilnya bukan omongan beliau ini, beliau cuma mengambil dari para sahabat Nabi. Jadi buah yang ada di tangkai yang paling tinggi pun itu turun kalau dimaui oleh si orang tadi. Kata Ibnu Katsir, ka'annahu, seolah-olah dia, si buah yang diinginkan oleh penghuni surga tadi, sami'un, mendengar, ta'i'un, taat. Jadi buah yang ada di surga pun sampai mendengar suara orang yang menginginkan buah tadi atau taat. Jadi aku kepengin buah itu, buahnya turun, seperti mendengar, seperti mau mentaati maunya yang menginginkannya. Itu Pak, surga. Gak ada di dunia begini, ini gak ada. Oh, kita masuk ke tempat, ke restoran. Saya pernah diajak makan di restoran di Jakarta sana oleh pengusaha farmasi tentunya ya, karena saya bekerja di bidang kedokteran, kerjasama sama orang pengusaha farmasi. Diajak makan, satu duduk baru duduk gitu tuh 500.000. Bayar dulu 500.000. Itu belum makan, Pak. Ya. Untung bukan aku yang bayar, dibayarin ya aku mau aja, asal halal aja, halal ya. Ya, enggak tahu tuh yang bikin mahal apanya itu. Itu pun Pak, restoran yang mahal itu pakai nunggu, Pak. Nunggu beberapa menit, kadang-kadang sampai setengah jam, seperempat jam ya. Kalau di surga enggak ada kisahnya menunggu, tuh enggak ada. Kapan orang mau makan minta segera langsung dapat. Ini. Ya, kata Ibnu Katsir selanjutnya, kama qala, ayat ini seperti qala Allah berfirman juga, Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Terus sampai ayat 55. Nah ini. Ya. Apa kata ayat ini? Waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi siapa saja yang dia takut kepada kedudukan Tuhannya, takut kepada kedudukan Allah,
jannatan, ada dua surga. Apa maksudnya dua surga? Nah, ini kita lihat di sini, Pak. Ini ya yang saya bilang tafsir yang saya sukai belakangan ini. Nih, tafsir surat Ar-Rahman ayat 55. Nah, ini enaknya loh belajar Quran zaman sekarang. Waktu saya ngaji dulu kayak gini belum ada, Pak. Kitab. Sekarang sudah enak banget ngaji itu. Gitu aja orang masih nggak mau ngaji, heran aku. Ya. Jadi ini di ayat 55 diterangkan di sana. Berapa tadi? Berapa tadi? 54 ya. Waliman 45. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Nah, ini di ayat 46 ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ini maksudnya waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut kepada kedudukan Allah. Ya ini nih, walilladzi, dan untuk orang yang khafal qiyama baina yaday rabbih, takut kepada kedudukan Tuhannya, maksudnya takut kepada al-qiyam, ya, walilladzi khafal qiyama, dan bagi orang yang dia takut terhadap situasi ketika nanti dia berdiri baina yaday rabbih, di hadapan Allah Tuhannya, fil akhirati, di akhirat sana. Fa amana, oleh karena itu lalu dia menjadi orang yang beriman, wa amila sholihan, lalu dia pun beramal soleh. Jannatan, ada dua kebun surga. Ternyata ada kekurangan juga tafsir ini ya. Tidak dijelaskan di sini. Nah, kita lihat tafsir yang lain. Kalau begitu, nah sebentar, ini tafsir apa ini? Enggak. Di sini barangkali ya. Nih, belajar Quran, melihat tafsir dengan perbandingan tafsir. Ini dulu saya sudah belajar perbandingan tafsir kayak begini, Pak, waktu ngaji dulu. Ya, ini di ayat yang ke-46. Sini ya, di sini. Ayat 43, 44, 45, 46. Ada enggak di sini keterangannya? Enggak, ini 46. Terus kita lihat di sini juga enggak ada ternyata. Sebentar, saya mau mencari penjelasan dari beberapa tafsir yang ada di sini yang sudah saya klik ini. Hah? Ayat 54. Iya, saya tahu. Cuma saya mau menerangkan sebelumnya. Yaitu di sini juga ternyata belum sesuai. Ini apa lagi nih? Malah balik lagi nih sini. Nah, jadi sesuai dengan yang saya maksud ayat 54 tadi ya Bu ya. Tapi saya mau bacakan mulai dari 46. Nah, ini loh. Nah, saya mau lihat saja di sini apa kata tafsir-tafsir yang ada ini. Ya, nah, ada enggak? Nah, ini waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut kepada kedudukan di hadapan Tuhannya, jannatan, dua kebun, dua surga. Ini di sini terangkan fihi, pada ayat ini mas'alatani, ada dua masalah. Pertama, ketika Allah menyebutkan keadaan penghuni neraka, Allah menyebutkan apa yang Allah sudah sediakan untuk orang-orang yang baik-baik. Dan makna
khafa maqamahu baina yaday rabbih, yang dimaksud dengan takut kepada kedudukan Tuhannya adalah takut pada saat dia berdiri di hadapan Allah lil hisab, untuk dihisab. Fatarokal maksiata, oleh karena itu dia meninggalkan perbuatan maksiat. Terus di sini jannatan, nah kan tuh, nah nggak ada lagi penjelasannya. Masya Allah, luar biasa ya. Nah sebentar, saya jadi penasaran nih, sama enggak dengan yang saya ketahui selama ini? Kita lihat di sini lagi sebentar, sabar Pak, sabar. Kita diberi waktu sampai 6:15. Nah, untuk persiapan makan, persiapan makan. Nah, di jalan lain pun tidak ada penjelasannya. Jannatan, tidak ada penjelasannya ya. Di Ibnu Abbas ini, nah di sini baru ada. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang dia takut indal maksiati, takut berbuat maksiat, maqama rabbih, karena kedudukan Tuhannya, yaitu karena dia nanti akan berdiri di hadapan Tuhannya, lalu dia berhenti dari perbuatan maksiat, falahu, maka untuk dia jannatan, 2 taman surga, 2 kebun surga. Jannatan ai bustanani, 2 taman, fi basatina, di taman-taman, jannatin surga. Apa tamannya? Nama tamannya apa? Jannatu adnin wa jannatul firdaus. Nah, itu loh Pak. Jadi, dan bagi orang yang takut kepada Tuhannya, maka dia akan mendapatkan 2 surga. Dia boleh milih, boleh tinggal di mana saja. Di jannatul firdaus boleh, di jannatul adn boleh. Masya Allah. Kira-kira kita masuk ke sini apa enggak ya? Mudah-mudahan ya. Makanya saudara jangan bosan-bosan mengaji, membaca Al-Quran, beribadah, walaupun sakit, malas, paksa diri kita. Walaupun sakit, kita paksa beribadah, mati dalam keadaan sakit karena beribadah, surga hadiahnya. Tuh. Nah, jangan kemudian kita malas, paksa diri untuk beribadah. Ya. Nah, kembali ke ayat yang tadi, lalu kata ayat ini selanjutnya ya. Yang tadi di 7 50 berapa tadi Bu? 54 ya. Muttaqiina ala furushim babainuha min istabraq. Itu ya. Muttaqiina, mereka orang-orang yang duduk bersandar, ala furushin, di atas hamparan-hamparan, babainuha, yang bagian dalamnya, bagian dalam dari hamparan-hamparan permadani surga tadi, min istabraq, dari sutra tebal, wajanal jannataini, dan dekatlah 2 kebun surga tadi dengan sedekat-dekatnya. Ini jadi kalau di ayat surat Al-Insan dikatakan wadaniyatan alaihim dilaluha wadullilat kutufuha tadlila. Kalau di sini dikatakan wajanal jannataini, dan dekatlah 2 kebun itu dengan sedekat-dekatnya. Jadi buah-buahan yang ada di kebun surga itu dekat dengan sedekat-dekatnya. Pokoknya enggak ada kesusahan untuk mengambil buah-buahan yang ada di surga sana bagi penghuni surga. Nah, ini Ibnu Katsir membandingkan ayat ini dengan surat Ar-Rahman ayat 54. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, kata Ibnu Katsir, dalam surat Al-Haqqah juga ada kutufuha daniyah, ada ayat seperti itu kan? Buah-buahannya dekat. Jadi buah-buahan yang ada di surga yang disediakan oleh Allah untuk penghuni surga itu dekat. Qala Mujahid, berkata ahli tafsir Mujahid, ini ayat ini sama ya dengan yang disebut di sini.
Wa dzullilat kutufuha tadlila. Kata ahli tafsir Mujahid ini muridnya Ibnu Abbas ya. Jadi kalau ayatnya berbunyi wa daniyatan alaihim dilaluha wa dzullilat kutufuha tadlila. Nah, wa dzullilat kutufuha tadlila, kalimat ini wa dzullilat dan direndahkanlah kutufuha buah-buahannya tadlila dengan sebenar-benar rendah. Kata Ibnu Mujahid, in qoma, jika seseorang berdiri, ketika dia berdiri menginginkan buah ada di surga, irtafa'at biqadrihi, maka meninggilah buah-buahan surga tadi sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan ukurannya dia berdiri. Wa in qa'ada, dan jika seseorang duduk di surga lalu dia bilang aku kepengin buah itu, tadallat lahu, turun kepada dia buah tadi, hatta yanalaha, sampai dia bisa mengambilnya. Jadi enggak usah susah-susah. Aku kepengin buah itu, turun, ambil. Kalau buah jeruk ini kan dipetik dulu Pak, ditanam dulu, dipupukin dulu, terus kemudian tunggu sampai berbuah, lalu dipetik, lalu dijual, itu dikasihkan aku, nggak tahu siapa yang ngasih aku ini. Jazakumullah khairan. Udah lama aku dikasih, baru tadi pagi aku makan. Enak banget jeruk ini ternyata. Padahal perut masih kosong. Nggak apa-apa, perut kosong makan jeruk nggak apa-apa. Menurut teori kedokteran nggak apa-apa. Asal jangan sakit mah. Ya, dah. Jadi saudara sekalian, itu turun buah-buahnya hatta yanala, sampai dia bisa memetiknya. Wa init toja'a, dan meskipun dia berbaring, kata Mujahid, ya, tadallat lahu, turun kepada dia, hatta yanala, sampai dia pun bisa mengambilnya atau memetiknya. Fadzalika qauluhu, maka itulah yang dimaksud oleh firman Allah Ta'ala, tadlila wa dzullilat kutufuha tadlila. Itu satu. Ahli tafsir Qatadah, wa qala Qatadah, dan telah berkata ahli tafsir Qatadah itu muridnya Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan la yaruddu aydiyahum anha syaukun wala bu'dun. Ya, tidak menolak kepada mereka anha, darinya, tidak menghalangi penghuni surga dari buah-buahan yang mereka inginkan. Apa yang menghalangi? Syaukun, duri, wala bu'dun, dan tidak pula kejauhan. Enggak ada jauh, dekat semuanya. Wa qala Mujahid, dan berkata lagi ahli tafsir Mujahid mengatakan surga itu keadaannya ardul jannati, bumi atau tanah surga itu min warokin, dari perak, bukan dari tanah liat, tapi dari perak. Wa turobuha, dan debunya almisk, adalah kasturi. Jadi buahnya, debunya itu harum, enggak ada debu bau, itu enggak ada. Wa usulu syajariha, dan pokok dari pohon surga itu min dahabin wa fiddatin, ada yang terbuat dari emas dan ada yang terbuat dari perak. Pohonnya itu, akarnya itu emas atau perak. Kan tidak bisa bayangkan kan kita. Ya, apa ini? Pohon kok akarnya dari emas dan perak itu. Wa afnanuha, dan apa namanya? Dahan-dahannya dan bagian puncaknya, puncak dari pohon itu tadi, itu minal lu'lu, dari mutiara ar-radbi yang basah, mutiara basah, waz zabarjat, dan dari ini nama perhiasannya, wal yakut, dan dari yakut, bukan yakut menteri agama, bukan, yakut mutiara, perhiasan, wal warok, dan perak, was samari baina dzalik, dan buah-buahan juga diantara itu. Faman akala minha qaiman, kata Ibnu Katsir, maka siapa yang makan darinya dengan berdiri, lam yu'dhihi, tidak mengganggunya. Dia tidak terganggu, tidak menyakitinya. Jadi orang di surga makan sambil berdiri boleh, sambil duduk boleh, sambil berbaring boleh. Enggak ada lagi larangan di sana. Kalau di dunia ini kita makan dan berdiri kan dilarang oleh Rasul. Walaupun itu larangannya tidak haram. Ya. Waman akala minha qa'idan, dan siapa yang makan sambil duduk, lam yu'dhihi, tidak menyakitinya, tidak mengganggunya. Waman akala minha muttaji'atan, dan siapa yang memakannya dengan berbaring, lam yu'dhihi, tidak menyakitinya.
Nah, ini beberapa tafsir, dan tafsir yang terakhir adalah tafsir Al-Qurtubi. Nah, ini tafsirnya ini agak sulit. Qurtubi memang kalau nerangkan tuh agak ruwet. Tapi kalau dipelajari baik-baik bagus juga. Ya, ini panjang lebar nih beliau ini. Karena waktu sudah habis, ya sudah sampai sini aja dulu, pas 6:04. Ya, jadi mudah-mudahan esok pagi kita ketemu lagi ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi kajian ini, dan mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Allah menerima semua amal-amal kita sejak dahulu sampai hari dan seterusnya, dan semoga Allah memberi kepada kita semua rezeki yang luas dan barokah, memberi kepada kita semua kehidupan yang nyaman dan mudah, memberi kepada semua kesehatan dan kekuatan untuk beribadah kepada Allah, memberi kepada kita semua kemudahan dalam segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan semoga Allah memberi kepada kita semua istiqomah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.